Bapa di surga, sebagaimana pujian tadi mengatakan bahwa kami rindu, kami siap untuk menerima lawatan-Mu Tuhan. Karena itu kami tidak menyanyiakan waktu ini. Belum tentu saat seperti ini akan terulang lagi, di mana ada kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar dan juga mengoreksi hidup kami. Engkau berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi melalui pekerjaan Roh Kudus-Mu. Dan Engkau pakai hamba-Mu untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang begitu indah yang Tuhan berikan buat kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom juga buat saudara yang berada di rumah, yang juga bergabung, join bersama di dalam ibadah ini. Hari ini kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari Roma 13 ayat 11 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Bapak Ibu Saudara, di awal khotbah ini saya ingin memberikan satu cerita yang singkat, dan tentunya ini berkaitan dengan pemahaman kita terhadap firman Tuhan yang akan kita dengar. Ada seorang anak muda, Doni namanya, usianya 17 tahun, yang dengan riangnya dia pulang dari satu kebaktian pembangunan rohani, atau kita sebut biasanya KKR ya. Dan KKR ini diadakan di gerejanya. Dan dia begitu berbahagia dan penuh sukacita karena dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dan malam itu dia mengambil keputusan untuk menerima Tuhan sebagai juru selamatnya yang kekal. Nah saudara, sebagai respon atas keselamatan yang dia telah terima, maka dia mengisi hidupnya dengan sangat berhati-hati. Dalam arti dia mengisi hidupnya karena dia ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberikan yang terbaik buat dia, yaitu pengampunan dosa dan keselamatan yang kekal. Dan dia selalu ingat dan sadar betapa panjang dan lebarnya kasih Tuhan itu buat hidupnya. Dan mungkin dia pernah dalam kegelapan, hidup penuh dengan dosa, tapi di saat momen KKR itu Tuhan menangkapnya dan dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan dia begitu memiliki relasi yang sangat oke dengan Tuhan. Dan relasinya itu bukan hanya pada awal ketika dia percaya Tuhan dan dia menjadikan Tuhan sebagai juru selamat, tapi relasinya itu dia tetap jaga dan jaga. Bukan berarti dia tidak jatuh di dalam dosa, tapi dia mengalami jatuh bangun dan dia sadar bahwa dia harus minta ampun kepada Tuhan. Sehingga apapun yang sudah terjadi dalam hidupnya, dia sungguh-sungguh menjaganya dan dia sungguh-sungguh menghargai keselamatan yang Tuhan berikan. Nah saudara, singkat cerita, tadi umurnya 17 tahun. Memasuki usia 57 tahun, perjalanannya mengikut Tuhan juga tidak mulus. Tapi kembali lagi dia disadarkan
bahwa dia mesti bangkit kembali sehingga hidupnya benar di hadapan Tuhan dan dia tidak ingin melukai hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ternyata ada satu prinsip yang sangat baik dari seorang Doni ini, bagaimana dia waktu berjumpa dengan Tuhan, waktu mendapatkan keselamatan di dalam Yesus Kristus itu, dia menganggap hidupnya seolah-olah apa yang dia lakukan, dia menganggap bahwa Yesus akan datang kembali. Sekalipun dia nggak tahu waktunya kapan, tapi sampai mencapai usia 57 tahun, berarti 40 tahun, dia berjalan di dalam kehendak Tuhan dengan susah payah dan perjuangan. Dan prinsip inilah yang membuat dia tahu bahwa satu hari kelak akan datang waktu Tuhan itu. Satu hari kelak Tuhan itu akan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Bukan untuk menyelamatkan, tapi Yesus akan datang kedua kalinya untuk sebagai hakim yang adil. Nah saudara, ini sebagai starting point dari seorang Doni. Untuk dia menyadari bahwa hidupnya mengarah kepada proses kedatangan Tuhan. Nah saudara, dari cerita ini, tahukah saudara atau sadarkah kita bahwa sejak kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, perjalanan hidup kita itu sebetulnya mengarah atau sudah menuju kepada kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Dan ada satu denominasi gereja yang dia menyebutkan dirinya itu sebagai panitia kedatangan Tuhan Yesus. Saking seriusnya loh untuk menyambut kedatangan Tuhan. Sehingga mereka melabelkan diri sebagai panitia kedatangan Tuhan Yesus. Sebetulnya bukan hanya itu yang penting. Tapi bagaimana kita sejak pertama kali berjumpa dengan Tuhan, apakah kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan dalam hidup kita, perjalanan hidup kita adalah menyongsong Yesus kembali untuk yang kedua kalinya. Taruhlah mimbar ini sebagai satu gambaran hidup kita. Di ujung sebelah kiri saya, saudara dan saya menerima Yesus. Di ujung sebelah sini, kita dari ujung kiri kita menuju ke ujung sebelah kanan. Di saat itu, Yesus bisa datang yang kedua kalinya. Kalau toh kita tidak sampai kepada Yesus datang kedua kalinya, di perjalanan ini Tuhan akan memanggil kita. Karena itu kalau kita tidak siap dalam proses kita mengikut Tuhan, untuk kita mempersiapkan diri betul-betul mengarah menuju kepada kedatangan Tuhan, ini yang akan membuat kita harus waspadai. Nah saudara, di dalam bagian firman Tuhan tadi, tentu kita mengerti bagaimana seorang Paulus. Paulus sangat bertanggung jawab buat setiap jemaat yang Tuhan percayakan buat dia. Sehingga ada hal yang harus dia ingatkan kepada jemaat di Roma. Betapa hari kedatangan Tuhan itu real dan akan datang. Dan mungkin kita semua juga pernah bertanya-tanya, kapan ya Tuhan itu datang? Kok dari dulu 2000 tahun yang lalu sudah dikatakan bahwa Tuhan itu akan datang kembali, tapi kok enggak datang-datang? Saudara, saya teringat beberapa tahun yang lalu ada satu, saya nggak bilang ini nubuat ya, lu buat lah ya, LU. Karena kedatangan Tuhan itu tidak ada satupun yang tahu. Nah, berapa tahun yang lalu ada isu seperti itu. Bahwa kedatangan Tuhan itu sudah dekat, bahkan tanggalnya ada, harinya ada, tahunnya ada. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang langsung mempersiapkan diri dengan cara apa? Mereka jual semua barang-barang mereka dan mereka menantikan Tuhan itu dengan apa? Duduk manis di rumah.
Mereka boleh nggak ada apa-apa, yang penting mereka duduk manis menantikan kedatangan Tuhan. Itu pernah terjadi. Bahkan itu menghebohkan sekali ya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang pernah mendengarkan berita seperti ini. Dan saudara, kita semua akan menghadapi satu waktu pada hari kedatangan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Jadi tidak melihat saudara sudah hidup berapa tahun. Saudara sudah melangkah berapa lama ketika berjumpa dengan Tuhan, ketika menerima Tuhan sebagai juru selamat. Dan saudara sadari bahwa dalam perjumpaan kita dengan Tuhan, langkah kaki kita bukan seenaknya, bukan semaunya, tapi semua harus sesuai dengan aturan kebenaran firman Tuhan dengan menunggu waktu kedatangan Tuhan Yesus. Rasul Paulus mengingatkan pada jemaat di Roma untuk tanggap akan hal ini. Jangan main-main dengan hal ini, jangan anggap enteng. Dan Rasul Paulus mengatakan, ayo. Paulus pakai kalimat di ayat yang 11, saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Wah saudara, betapa tidak enaknya kalau Paulus mengatakan di sini bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Seolah-olah Paulus membangunkan jemaat dari ketiduran mereka, dari ninak bobok mereka. Dan memang paling tidak enak kalau kita sedang tidur itu dibangunin, betul nggak? Ya, kalau kita lagi tidur enak kemudian tiba-tiba kita dibangunin, pasti kita rasa bisa-bisa marah juga ya, saudara ya. Dan Paulus memakai kata di sini untuk membangunkan jemaat dari tidurnya, karena dia lihat bagaimana kondisi jemaat pada waktu itu. Mereka itu sudah dipengaruhi dengan hal-hal yang membuat mereka menganggap enteng akan kedatangan Tuhan. Mereka sudah terpengaruh bahwa apa yang mereka lakukan itu seolah-olah benar. Sehingga mereka tidak lagi menyatakan diri bahwa saya harus menantikan kedatangan Tuhan. Mereka lupa, bahkan mereka tertidur. Bukan mereka tidak tahu kebenaran. Mereka tahu kebenaran tapi mereka tidak melakukannya. Bahkan justru mereka bawa di dalam tidur. Ya. Dan saudara, hal inilah yang membuat Paulus bukan dia greget ya. Tapi dia punya beban. Bagaimana caranya supaya jemaat menyadari bahwa hidup mereka yang sedang tidur itu harus dibangunkan kembali. Saudara, tadi saya katakan kalau seseorang tidur dibangunin pasti dia akan tidak suka. Ya. Saya ingat beberapa tahun yang lalu dalam satu event di Bali ini, saya masuk di dalam satu kepanitiaan dengan beberapa gereja. Kemudian ada satu surat yang harus ditandatangani oleh ketua panitia. Jadi waktu itu saya dan teman tuh datang ke rumah itu ketua panitia dan disambut dengan anaknya yang sudah dewasa ya. Terus kami tanya, "Papa mana? Kami ini mau minta tanda tangan untuk surat penting ini." Lalu anaknya langsung menjawab, "Oh maaf papa lagi tidur." Waktu itu saya ingat sekali sudah jam 4 lewat, berarti hampir 4:30 sore. Terus kami cuman berpandangan saya dan teman. Lalu anak ini mengatakan bahwa papa kalau dibangunin papa akan marah. Waduh ngeri juga ya. Akhirnya kami hanya tinggalkan surat, itu berarti kan kami harus datang lagi mengambil. Saudara, ini adalah contoh bagaimana seseorang yang tidur ketika dibangunin dia akan marah. Nah jemaat di Roma ketika Paulus mengatakan
bangun ya. Saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Betapa Paulus ingin supaya mereka sadar bahwa harinya akan tiba di mana Yesus itu akan datang. Kamu gak bisa lagi tidur. Saudara, hal apa yang membuat kita pun juga bisa seperti jemaat di Roma. Saya tidak pukul rata semua jemaat, tapi ada beberapa orang yang dalam masa penantian terhadap kedatangan Tuhan, justru dia terlena, justru dia tertidur, bahkan dia tidak siap-siap. Dan sebetulnya Yesus sudah mengajarkan beberapa hal tentang kedatangan Tuhan melalui setiap perumpamaan. Dan salah satunya tentu saudara masih ingat tentang perumpamaan bagaimana gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh, itu dalam Matius 25. Mereka adalah gadis yang sudah tahu kebenaran, tapi mereka tidak mempersiapkan diri dengan kebenaran yang mereka miliki. Yang gadis-gadis yang bodoh, mereka menantikan kedatangan Tuhan, memang dengan kebenaran, tapi dengan cara tertidur. Sehingga pada waktu Yesus datang, Tuhan datang, mempelai itu datang, mereka kalang kabut, minta minyak dari yang bijaksana, tapi waktunya it's too late, sudah terlambat. Ya. Saudara, Yesus sudah lebih dahulu menyatakan betapa pentingnya persiapan-persiapan setiap orang percaya untuk memasuki hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan termasuk juga buat kita, apa yang kita lakukan ketika kita tahu bahwa Yesus itu akan datang. Jangan hanya kita tahu, tapi kita tidak ada persiapan apa-apa. Sehingga akhirnya kita nasibnya sama seperti gadis-gadis bodoh dalam Matius pasal yang ke-25. Bapak Ibu Saudara, bagian firman Tuhan ini, apa yang Paulus ingatkan kepada jemaat di Roma, ini adalah warning bukan hanya pada saat itu buat mereka, tapi juga buat diri kita. Pertanyaannya adalah sampai sejauh mana kita bisa mempersiapkan diri secara baik untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Ada dua hal penting Bapak Ibu Saudara yang akan kita pelajari bersama sesuai dengan firman Tuhan di hari ini. Yang pertama, dalam proses kita berjalan, melangkah, mengisi kehidupan, dan kita tidak boleh lupa bahwa kedatangan Yesus itu sudah dekat. Yang pertama adalah kita dapat menanggalkan perbuatan kegelapan. Saudara, perbuatan kegelapan artinya kita harus melepaskan dan meninggalkan perbuatan kegelapan. Tidak terkontaminasi dengan keadaan zaman ini dengan cara memperlengkapi diri dengan perlengkapan senjata terang. Ayat 12 dan 13 akan kita baca, masih di Roma 13 ya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Saudara, menanggalkan kegelapan. Pada awal kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebetulnya manusia lama kita sudah kita tanggalkan. Tapi di dalam perjalanan kita memasuki masa-masa di dalam menyambut kedatangan Tuhan, itu tidak mudah. Ada begitu banyak tantangan, kita bisa jatuh, kita bisa kembali kepada kehidupan lama, sehingga manusia baru kita itu bisa terkotori, itu kemungkinan bisa terjadi. Oleh sebab itu Paulus mengingatkan supaya
kita bisa menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Dan saudara, perbuatan-perbuatan kegelapan itu apa saja? Kalau saya daftarkan terlalu banyak. Tapi bisa saya singkatkan dengan satu kalimat bahwa perbuatan-perbuatan kegelapan itu adalah semua hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, itu adalah perbuatan kegelapan. Dan senjata terang hanya ada di dalam firman Allah. Nah, tentu ini membutuhkan satu perjuangan. Bagaimana caranya supaya kita tahu bahwa hidup kita betul-betul semakin bersih di hadapan Tuhan melalui kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Saudara, apa yang masih menjadi sisi kegelapan dalam hidup kita? Mungkin kita masih bisa kembali kepada hobi yang lama yang sebetulnya tidak baik di hadapan Tuhan. Atau mungkin kita mengeluarkan kata-kata yang sebetulnya tidak baik di hadapan Tuhan. Atau kita mungkin bisa kembali kepada pikiran-pikiran yang sebetulnya tidak baik di hadapan Tuhan. Masih begitu banyak kegelapan yang bisa jadi itu terus menunggangi kita. Bahkan lebih parah kalau kita masih bisa menghidupi hal itu. Nah saudara, ketika Paulus meminta ini kepada jemaat di Roma untuk menanggalkan, melepaskan, meninggalkan perbuatan kegelapan dan jangan sampai terkontaminasi dengan kegelapan yang ada di sekitar, ini tentu membutuhkan perjuangan yang tidak mudah. Coba kita pikir-pikir, dulu kok aku bisa rajin ya baca firman Tuhan. Dulu aku kok bisa mengikuti pelayanan. Dulu kok aku bisa begitu aktif. Tapi sekarang kenapa ya kayaknya melempem aja. Bahkan mati. Gak ada kerinduan lagi untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hati Tuhan. Sebetulnya ini adalah bentuk kegelapan yang bisa masuk di dalam diri kita. Dan kalau kita tidak sadari dalam perjalanan hidup kita sampai pada kedatangan Tuhan, ini bahaya. Sangat-sangat berbahaya. Tentu kita tidak ingin Tuhan katakan saya gak kenal kamu. Kita ingin supaya Tuhan tetap mendapatkan kita dalam kesetiaan dan hidup dalam kebenaran. Sehingga pada waktu dia datang, dia sungguh menyambut kita dan kita pun juga bisa menyambut dia. Saudara, hal pertama dalam kita persiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan adalah menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Dalam Efesus 6 ayat 13 sampai 18, Paulus sudah menjelaskan secara detail bagaimana perlengkapan senjata Allah itu. Dan tentu kita sudah pernah mendengar bagian firman Tuhan ini. Ada yang dikatakan berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, berkasutkan kerelaan, perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana seseorang apabila jarang baca firman Tuhan, maka otomatis kegelapan itu bisa begitu cepat untuk menghampiri dan menguasai dia. Oleh karena itu saudara, di bagian pertama ini, di mana Tuhan minta kita untuk menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan, kiranya itu bisa mengoreksi hidup kita. Dari sisi mana Tuhan, di mana aku masih ada di dalam kegelapan itu. Saudara, pertobatan di awal kita percaya Yesus bukanlah titik sampai di situ. Tapi dalam perjuangan kita melangkah demi melangkah, itu tidak mudah. Terkadang kita juga bisa jatuh di dalam dosa. Tapi kita harus menyadari hal itu. Dan menanggalkan perbuatan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Sehingga akhirnya kita kedapatan benar di hadapan Tuhan. Saudara, waktunya begitu singkat. Kedatangan Tuhan itu begitu singkat.
Untuk itu kita harus bisa memiliki hidup yang sopan dengan memiliki etika sesuai dengan standar kebenaran Tuhan. Nah, pasti kita diberikan kepekaan terhadap Roh Kudus ya. Hal-hal apa saja yang tidak bisa kita lakukan dan hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan sampai pada hari kedatangan Tuhan. Seriuslah untuk hidup semakin berkualitas di hadapan Tuhan. Karena waktu kedatangan Tuhan itu sudah semakin dekat. Dan hal yang kedua, dalam persiapan kita melangkah menyambut kedatangan Tuhan, selain kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan, yang kedua adalah kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Itu di ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginan. Saudara, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Itu bukan berarti kita pakai satu atribut yang menunjukkan kita percaya Yesus. Misalnya nih ya, misalnya kita memakai kalung salib. Kita memakai sesuatu yang menandakan bahwa kita ini percaya pada Yesus. Ada stiker-stiker dan gambar-gambar tulisan ayat firman Tuhan. Ataupun t-shirt yang kita gunakan bertuliskan hal-hal yang rohani dan lain sebagainya. Dikatakan kenakanlah Tuhan Yesus Kristus, itu bukan hal seperti itu. Itu tidak salah, itu bagus ya. Tetapi yang dimaksud dengan kenakanlah Tuhan Yesus Kristus itu artinya adalah kita bersatu dan kita memihak pada Kristus sehingga kita bisa menirunya dan kita bisa meneladaninya sebagai pola dan gaya hidup kita. Itu yang dikatakan kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Dan kita menjadi serupa dengan Kristus karena semakin dekat dengan Tuhan. Kita tahu karakter Kristus dan kita bisa mengenakannya dalam hidup kita. Mau saudara berada di mana saja, kalau kita memakai karakter Kristus, itu tidak akan terkontaminasi. Untuk kita keluar dari hal yang baik. Dan saudara, itu bisa melalui tutur kata kita. Perilaku kita, di mana di situ ada karakter Kristus. Dan orang lain bisa merasakan itu. Pernah enggak dalam hidup saudara? Tiba-tiba ada seseorang mengatakan, perkataanmu benar-benar menguatkanku. Perkataanmu sungguh-sungguh memberkatiku. Atau belum pernah ada orang yang mengatakan seperti itu. Dan pernahkah ada orang yang bisa merasa tertolong dan ditolong oleh perilaku kita terhadap orang tersebut? Nah saudara, ketika kita mengenakan Kristus dalam diri kita, itu sebetulnya sudah otomatis. Orang lain dapat melihat siapa Yesus yang ada dalam diri kita. Apa saja yang kita lakukan, mereka bisa bedakan. Oh, karena ada Yesus dalam diri kamu. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus untuk kita bisa menanggalkan dan mengenakan, ini seperti pakaian ya. Pakaian lama kita bisa tanggalkan, kemudian kita pakai pakaian yang baru. Ini sebagai gambaran saja. Bahwa seperti itulah bagaimana mengenakan Yesus Kristus yang lebih pas untuk hidup kita. Ketimbang kita mengenakan hal-hal lain. Nah saudara, masih banyak sekali orang-orang yang dikatakan sudah percaya Yesus. Tapi dia masih bisa mengenakan di luar Yesus Kristus dalam hidupnya. Bersandar kepada orang-orang pintar. Bersandar kepada sesuatu yang betul-betul dia akan pegang menjadi penolong dia. Tanpa dia mengenakan Yesus Kristus. Tapi mengenal Tuhan, percaya Tuhan, tapi masih bisa kompromi dengan hal-hal seperti itu. Ingat saudara, Tuhan tidak menginginkan hal ini.
Allah yang kita sembah adalah Allah yang cemburu. Dia hanya mau satu-satunya, dia ada di dalam diri kita. Sebab itu saudara, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus ketika kita melangkah dengan menyadari kedatangan Tuhan Yesus itu akan nyata dalam kehidupan kita. Nah saudara, tidak seorang pun yang tahu akan masa di mana Kristus itu akan datang kembali. Tidak ada satupun yang mengetahuinya. Markus 13 ayat 32 mengatakan, tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak dan anak pun tidak. Hanya Bapa saja. Dan ini menjadi satu peringatan buat kita ya. Bahwa hari kedatangan Tuhan itu memang tidak ada satupun yang tahu. Tapi saatnya itu akan datang. Cepat atau lambat. Soon and very soon. Yesus itu akan datang yang kedua kalinya. Karena itu jangan lupa kita untuk menanggalkan kegelapan dan mengenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan jangan juga merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Fokus terhadap diri secara berlebihan itu akan menggeserkan Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu waspadai saudara ya. Jangan sampai kita fokus terhadap diri sendiri. Kemudian saudara, Wahyu 3 ayat 3 juga menjadi satu peringatan buat kita. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Saudara, ini satu ayat yang cukup harusnya menggetarkan kita ya. Supaya kita hidup ini gak main-main. Ya. Kita harus waspada. Dan firman Tuhan sudah sangat jelas berbicara buat kita semua. Bagaimana waktunya itu akan datang. Kalau saudara dan saya tidak berjaga-jaga. Berjaga-jaga bukan berarti kita diam menantikan kedatangan Tuhan. Tapi berjaga-jaga membekali kita dengan mengenakan Yesus di dalam kehidupan kita. Sehingga saudara, kedatangan Tuhan itu kita bisa sambut dengan sukacita. Saudara masih ingat dengan ilustrasi di awal khotbah saya tentang Doni? Sejak Doni terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu sebagai starting point. Bahwa hidupnya sudah mengarah pada kedatangan Yesus kedua kali. Marilah kita hidup seolah-olah besok dia akan datang kembali. Sehingga kita siap dan berjaga-jaga dan kita siap menyambut dia. Tidak perlu kita mengira-ngira dan menghitung kapan Yesus akan datang. Itu gak penting saudara. Apalagi menubuatkan tanggal segini Tuhan akan datang. Tapi yang paling penting adalah kita siapkan diri dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Maka kita akan siap. Kapan saja Tuhan datang, kita akan menyambutnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kepada kami semua bahwa Engkau pasti akan datang untuk yang kedua kalinya. Oleh sebab itu Tuhan, kami harus mempersiapkan diri dengan menanggalkan segala kegelapan yang ada dalam diri kami. Dan kami bisa mengenakan Yesus Kristus di dalam hidup kami. Sehingga sungguh dalam perjalanan hidup kami Tuhan, kami tidak tahu apakah kami bisa menyambut kedatangan-Mu atau Engkau memanggil kami sebelum Engkau datang kedua kalinya. Dan kami ingin kedapatan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kebenaran firman-Mu ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.